Oke, selamat datang teman-teman semua, bertemu kembali di channel Markas Trader. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci Retracement, yang mana merupakan ini sebuah tools ataupun support and resistance secara harmonik yang sangat powerful dan sangat banyak digunakan oleh trader-trader profesional dunia. Oke. Mungkin di sini sudah banyak yang sudah mendengar, bahkan sudah paham apa itu Fibonacci. Tapi tetap saja saya akan membahasnya dari sisi dasarnya terlebih dahulu. Mungkin saya coba jabarkan dari sejarahnya. Fibonacci retracement ditemukan oleh seorang matematikawan kuno di Italia yang lahir di Pisa pada tahun 1175 Masehi yang bernama Leonardo Pisano Bigolo. Dia merupakan seorang matematikawan kuno yang memperkenalkan Fibonacci ke dunia barat sehingga bisa dipakai dalam sistem trading ataupun dalam technical analysis dan banyak hal lainnya. Fibonacci ini merupakan julukan yang mana berasal dari singkatan dari Filius Bonucci ataupun putra dari Bonucci. Mungkin kalau sekarang di Indonesia mungkin jadi Bin ya. Bin Bonucci, anak dari Bonacci. Selanjutnya, deretan angka Fibo ini dimulai dari angka 0, kemudian 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 dan seterusnya. Yang mana angka ataupun bilangan ini hasil dari penambahan dari dua angka di belakang. Oke. 0 ditambah 1 merupakan 1. Kemudian 1 ditambah 1 2, 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 3 5, 3 ditambah 5 8, 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 21, 13 tambah 21 34, 21 tambah 34 55, 34 tambah 55 merupakan 89 dan 55 tambah 89 adalah 144. Selanjutnya, apabila dari deret angka Fibonacci ini, angka pertama dibagi dengan angka kedua, maka akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan di atas, yaitu 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, 2 dibagi 3 sama dengan 0,6666. 3 bagi 5 sama dengan 0,6. 5 bagi 8 sama dengan 0,62. 8 bagi 13 sama dengan 0,615. 13 bagi 21 sama dengan 0,619. 21 bagi 34 sama dengan 0,617. 34 dibagi 55 sama dengan 0,618 dan seterusnya, yang mana nanti akan kita kenal dengan angka-angka yang terdapat pada tools Fibonacci Retracement maupun Fibonacci Expansion. Nah, apabila deret Fibo dibagi angka sebelumnya, maka akan menghasilkan 53. 5 bagi 3 sama dengan 1. Oke, mungkin saya tuliskan lagi. 5 bagi 3 sama dengan 1,666. 8 dibagi 5 sama dengan 1,6. 8 bagi 5 sama dengan 13 dibagi 8 sama dengan 1,625. 21 bagi 13 sama dengan 1,615. Selanjutnya 34 dibagi 21 sama dengan
1,619. 55 bagi 34 sama dengan 1,617. Dan 85 dibagi 55 sama dengan 1,618 dan seterusnya. Oke, ini merupakan deret angka Fibo. Apabila yang ini 0, dibagi 1 dari belakang ke depan, maka akan menghasilkan ini. Dan yang ini apabila dibagikan, maka akan menghasilkan ini. Oke, karena kita sudah menghasilkan ataupun sudah mendapatkan yang namanya angka terakhir, yaitu 0,618, maka yang ini bisa disebut dengan angka golden ratio. Oke, nah, angka ini yang merupakan angka populer bagi para trader yang menggunakan teknik Fibonacci. Selanjutnya, apabila kita mengkalikan akar kuadrat dari 0,618 sama dengan 0,618 akar kuadrat 0,786 sama dengan 78,6%. 1,618 akar kuadrat 1,272 sama dengan 127,2%, yang mana nanti akan keluar pada rasio Fibonacci. Sedangkan untuk angka Fibo seperti 50, 0,5, 0,5, 100, sebentar, 0,5 atau 50%, 100%, 200%. Ya, ini adalah bukan yang namanya Fibonacci ataupun bukan angka Fibo, tetapi ini adalah angka psikologi. Nah, trader-trader ketika menggunakan tools Fibonacci, ketika harga retrace ke angka 0,5, 100 ataupun 200%, ini merupakan harga pertengahan dari tren tersebut, yang mana merupakan bukan angka Fibonacci tetapi angka psikologi, tapi masih bisa dipakai ke dalam Fibonacci. Oke, selanjutnya Fibonacci retracement merupakan koreksi yang dapat diukur oleh Fibo. Angka yang dipakai adalah 0,236, 23,6%, yang mana merupakan minimum. Angka 0,236 ataupun 23,6% merupakan angka minimum retracement ketika tren sedang kuat-kuatnya. Biasanya harga tidak akan retrace terlalu jauh ke bawah, mungkin sekedar mampir di area 0,236 lalu melanjutkan kenaikan lagi. Selanjutnya ada angka 0,382 atau 38,2%. Sorry. Ini tadi saya agak silap. Ini merupakan initial correction. Oke, saya ulang, mungkin di angka 0,23,6 merupakan initial correction, yang mana merupakan apabila harga bisa close di bawah rasio ini, kemungkinan besar harga akan terus turun dan melanjutkan koreksinya untuk ke angka Fibo selanjutnya. Tapi apabila price tidak bisa close di bawah angka Fibo 0,236, kemungkinan harga akan terus naik. Oke, selanjutnya Fibo 0,5, yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan angka psikologis, bukan rasio Fibo itu sendiri. 0,618 atau 61,8% biasanya merupakan normal trend. Price dengan trending bearish ataupun bullish ketika retrace ke area 0,618 ataupun 61,8%, ini menunjukkan kekuatan tren sedang dalam taraf normal. Sedangkan ada satu lagi Fibo 0,7
ataupun 78,6% merupakan weak trend, tren lemah. Jika harga retrace sampai ke area ini, maka kita bisa mengetahui bahwa trennya sudah lemah ataupun mungkin akan terjadi koreksi lebih lanjut. Sedangkan yang biasa terjadi di market, harga hanya koreksi ke angka ini 0,618 ataupun 61,8%. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke cara pemakaian ataupun penarikannya. Ketika tren sedang bullish, maka kita menariknya dari swing low ke swing high. Oke, mungkin saya buat kode terlebih dahulu. Dari swing low ke swing high. Oke, dari swing low ke swing high. Nah, seperti ini. Misalnya harga mulai ketika bullish, untuk kita mencari area yang bisa membuat harga mantul, kita cuma perlu menariknya dari swing low ke swing high, dari low ke high. Ini dalam kondisi bullish. Tapi apabila tren tersebut sedang dalam kondisi yang very strong, biasanya harga hanya akan mampir ke 0,236 ataupun ke 0,382, terus melanjutkan kenaikan ke high ataupun ke resisten selanjutnya. Sedangkan untuk bullish ataupun bearish, ini sama saja, kita hanya perlu menariknya dari swing high ke swing low. Nah, ini primary trend, ini secondary trend. Semudah itu saja. Oke, selanjutnya apabila tren ini terlalu lemah untuk naik, mungkin bisa mencapai area 78,6 di angka ini. Sedangkan 50-an ini angka psikologi, 618 angka normal, dan ini tren yang kuat. Tapi sepengalaman saya memang tren biasanya mampir ke area 61,8 ini baru melanjutkan yang namanya kenaikan ataupun penurunan. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa mencari contoh di real market. Misalnya ini ada tren sedang uptrend. Oke, tren naik, turun, lalu melanjutkan kenaikan. Kita tinggal tarik saja dari swing low ke swing high. Nah, pas di sini ternyata price ataupun harga langsung menunjukkan reaksi yang cukup signifikan di area 61,8. Selanjutnya melanjutkan kenaikan ke resisten selanjutnya. Sedangkan untuk bearish trend, kita cari di area time frame minor. Kita modal untuk untuk membuat ataupun menggunakan tools daripada Fibonacci retracement. Kita hanya memerlukan market structure. Kita tahu arah harga market terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita memakai Fibonacci ini. Nah, ini untuk bearish, kita tarik dari area swing high ke swing low, harga langsung reject di area angka psikologis yaitu 0,5%. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengkombinasikan Fibonacci dengan support and resistance dan mungkin SND untuk mendapatkan setup ataupun sinyal yang lebih powerful. Ini untuk dasarnya saja. Di sini mungkin sama saja ketika swing high, market uptrend, dari swing low ke swing high, harga berhenti di area 61,8 dan meneruskan perjalanan naik. Di bearish trend sini mungkin sama, dari swing high ke swing low, harga sedang kuat-kuatnya turun sehingga langsung reject di area 38,2 dan melanjutkan penurunannya. Kemana ini? Alah, kacau.
salah. Ini untuk gambar trennya. Fibonacci ini merupakan tools yang sangat-sangat powerful dan sangat berguna, yang mana mungkin para trader-trader profesional masih menggunakannya sampai saat ini. Nah, misalnya kita mendapatkan bahwa tren sedang kuat-kuatnya naik. Bisa dilihat dengan sekilas bahwa ini memang tren yang sedang naik. Kita tarik saja. Misalnya untuk mengetahui kemanakah harga akan turun, untuk kita mencari opportunity ataupun peluang untuk buy, ya tinggal tarik saja dari swing low ke swing high. Pas harga berhenti di angka 61,8. Kuncinya yaitu kita mengetahui ataupun sudah menghafal cara menentukan tren terlebih dahulu. Ya, kita tahu bahwa trennya ini naik, maka kita memakai Fibonacci untuk mencari area koreksi terlebih dahulu, untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan dan kita mencari peluang untuk buy. Di sini juga sama, market sedang uptrend, berhenti di area 0,5%. Oke, mungkin sekian untuk Fibonacci retracement-nya terlebih dahulu. Untuk penutupnya, kesimpulannya yaitu Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, dari low ke high ketika uptrend, reject di area sini. Di sini juga sama, reject di area 61,8. Dan untuk bearish, saya hilangkan dulu backgroundnya biar tidak terlalu ramai ya warnanya. Oke, kita tarik dari swing high ke swing low. Biasanya reject di area 618, 0,5 maupun di 38,2 dan melanjutkan penurunan. Sini juga sama. Oke, reject sini dan turun. Nah, untuk settingan Fibonacci-nya ini menurut saya masih menggunakan settingan standar, yaitu angka 0, 038,2, 0,618, 1, 21,68, 4,236, 0,236, 0,5, 0,78,6, yang mana merupakan ini angka 1,618, 3,618, 2,618, 4,236 adalah Fibonacci eksternal. Nanti kita akan melanjutkan, mungkin di video selanjutnya kita akan membahas yang namanya Fibonacci eksternal, karena yang sekarang merupakan Fibonacci retracement. Mungkin sekian untuk materi ataupun di video kali ini kita membahas Fibonacci retracement. Selanjutnya akan ada materi-materi lain yang akan kita sampaikan secara eksklusif. Oke, see you.